Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya guys, Lautan Asri Fishing. Pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan tutorial pembuatan clicker Eric King ya guys. Ini adalah dua buah reel berkelas 6000. Kalau mereknya tidak usah kita sebut ya, tapi reel ini dalam keadaan bagus ya, tidak ada masalah, cuman pengen dibikin suara Eric King katanya ya. Itulah sensasi pemancing ya guys, pengen di laut tuh biar seru katanya kalau ditarik ikan yang berkecepatan tinggi. Oke guys, ini adalah bagian spool kenurnya dari bahan metal atau besi, masih bawaan pabrik, masih licin, masih bagus klikernya ya. Itulah manusia, udah ada klikernya, udah bersuara, pengen kencang lagi ya. Dengan cara ini adalah bagian gearnya dari gear yang ngadu sama klikernya guys. Sebenarnya ada suaranya, nah suaranya sebenarnya ada, cuman ya pengen lebih kencang lagi. Oke, kita mulai aja. Alat-alatnya yang diperlukan adalah tang obeng, mungkin lem ya, tang lancip. Pertama yang kita buka adalah bagian klikernya, kita cabut dulu. Plat klikernya ini kan dibaut ya, jadi kita tinggal buka bautnya. Nah kemudian kita bor guys, kita dalemin supaya nanti bisa dipasang baut gitu. Oke, kita bor aja ya. Bornya ngikutin lubang yang sudah ada guys, jadi kita nggak usah bikin nandain lagi, langsung aja kita bor ya. Kita percepat dulu guys ya, biar nggak lama nunggunya. Oke, setelah beres kita bor, kemudian tahap selanjutnya adalah pengetapan ya guys ya. Ini adalah proses pembuatan drat ya, supaya nanti akur dengan baut yang akan kita pasang. Untuk itu saya memakai baut M3 guys ya, bautnya ya. Dratnya juga harus mengikuti M3. Bor-borannya 2,5 atau 2 mili bisa mata bornya ya. Setelah bersih, kita tes dengan baut yang akan kita pakai nanti guys. Nah ini adalah baut 3. Kita coba dulu, kita pasang. Nah karena itu bautnya itu adanya yang panjang, jadi nanti setelah dratnya itu sesuai lancar, baru nanti kita potong guys. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya itu berapa mili atau berapa senti ya. Oke guys, sebelum kita lanjut lagi, silahkan di subscribe, like, dan komen ya guys. Nah itu seperti itu bautnya. Ini karena sudah terpasang, kita potong, kita cabut lagi bautnya. Nah itu kita sesuaikan dengan tingginya, ketinggian bautnya guys. Kalau nggak terlalu itu
ya sisanya dipotong ya, sisanya dipotong sesuaikan dengan plat yang kita pasang nanti. Kan ini pakai satu kepingan plat ya yang tebal, jadi ketinggian bautnya itu kita sesuaikan. Kita coba pasang lagi dengan baut yang sudah dipotong tadi. Kalau memang sudah cukup, kita melangkah ke berikutnya guys ya, yaitu penyiapan atau pemasangan plat. Platnya ini usahakan yang tebal, dari bahan apa aja, kalau bisa yang baja. Jadi dalam hal ini saya memakai bekas rantai, jadi kepingannya itu saya pakai untuk pelatuk ini ya, pelatuk clicker ya. Nah seperti ini barangnya, plat yang sudah dicabut dari rantai berupa kepingan. Nanti kita akan pasang ke bagian spool kenurnya ya. Jadi pertama kita buka dulu bagian rotornya atau bail armnya itu, supaya kita bisa mengukur kerenggangannya guys, kerenggangan dari letter L yang akan kita buat nanti, butuh ya kira-kira berapa mili gitu. Kita pasang gearnya, kita pasang lagi spoolnya. Nah nanti kelihatan kerenggangannya, nanti bisa kita ukur ya. Oh kalau memang butuh 1-2 mili, 3 mili atau lebih, nah kita sesuaikan dengan membuat letter L nya guys ya. Jadi sebenarnya clicker racking ini yang saya buat itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah kepingan ya, yang tadi kita sudah tunjukkan. Yang kedua adalah bagian letter L nya, dan yang ketiga adalah pair-nya. Nah itu dirakit menjadi satu, terus kemudian dipasang di bagian spool kenurnya. Nah rasanya memang kepingannya harus agak tinggi, agak tebal, karena ngikutin gigi gear ininya ya, gear clickernya ya, ngikutin kita. Kalau memang dia dudukannya tinggi ya, kita cari plat kepingannya yang agak tebalnya sama, teman dia bisa agak tinggi karena ada bagian yang nongol gitu guys. Setelah kita yakin itu udah pas, bagian L nya itu kita ikat memakai benang biasa ya, jangan kenur, jangan pakai yang lain, pakai benang biasa aja yang tipis ya, kita ikat. Nah ini maksud saya yang terdiri dari 3 bagian itu adalah 2 bagian ya, bagian kepingan dan letter L. Kita ikat dulu ya, kemudian kita tetesin lem sehingga dia menjadi rapat dan enggak bergerak guys. Jadi setelah diikat, kita teteskan lem Korea ya, lem power glue maksudnya. Nah
kita teteskan lem supaya dia nggak berubah dan permanen gitu guys. Jadi yang membuat permanen itu sebenarnya benangnya itu ngikat antara dua plat itu ya. Pertama ada plat kepingan dan bagian dari letter L nya. Nah, letter L nya inilah yang berfungsi untuk menggerakkan kepingan karena dia akan beradu dengan gear yang tipis itu guys. Nah, ini maksud saya adalah bagian yang berikutnya adalah pemasangan dari per atau pegas ya, kita sebut aja per ya. Jadi ini nanti yang menimbulkan gerakan maju mundur dikarenakan oleh pernya bekerja. Nah, setelah per kita pasang, kita ikat lagi dengan benang. Jadi ini sistemnya sistem ikat. Ya, setelah diikat kita pasang, kita teteskan lem lagi guys. Jadi ngelemnya 2 kali. Setelah yang pertama tadi rapat, nah ini yang kedua, yaitu 3 bagian ini sudah menjadi satu. Tinggal kita nanti keringkan ya, nanti selanjutnya kita pasang. Tapi sebelum dipasang biasanya saya bentuk dulu supaya menjadi bentuk yang melingkar guys, mengikuti dari bagian lingkaran dari ini guys, apa ini namanya, lingkaran dari spool kenurnya ya, supaya nanti bagian itu simetris gitu ya. Apa simetris ya, rapi lah gitu, bagian itu jadi rapi guys, jadi menempel ke dinding spool kenurnya ya. Nah, kita bentuk dulu supaya nanti waktu pemasangan itu rapi, simetris dengan lingkaran spool kenur guys gitu. Nah, ini kan udah menjadi satu bentukan ya. Kita keringkan dulu ya, dibantu dengan korek sedikit supaya keringnya permanen ya guys. Setelah rapi, setelah kita benar-benar kering, baru bagian ini kita pasang ke spool kenurnya dengan cara membaut. Nah, memasang bautnya kita cabut, kemudian kita pasang ini guys. Jadi suaranya pasti nanti akan timbul suara. Nah, tinggal selanjutnya adalah menyetel semaksimal mungkin suaranya itu, karena ini barang bergerak ya, rotornya ini kan bergerak, sedangkan spool kenurnya diam. Jadi ini bisa menimbulkan suara gitu, satu diam satu bergerak, jadi berdenting gitu ya, atau seperti pelatuk gitu guys. Cara kerja dari clicker raking itu seperti pelatuk gitu ya. Jadi ini sengaja saya setel lagi supaya posisinya benar-benar pas pada gear clickernya. Jadi disetel. Kalau penyetelannya itu pas, maka suara yang dihasilkan itu akan maksimal guys, akan maksimal. Jadi suaranya kenceng atau nyaring ya, mengikuti
irama tarikan ikan. Jadi kalau ikannya nariknya kencang, maka suaranya akan kencang lagi gitu. Nah, seperti itu gerakannya tuh. Nah, sudah meletup, kita keraskan lagi. Kalau memang sudah maksimal, baru nanti kita ikat lagi antara per yang kita pasang tadi, itu ditetes dengan lem ke bodi bagian spool kenurnya. Jadi di permanen di situ guys. Nah, kalau memang masih bisa disetel lagi sampai semaksimal mungkin. Nah, ini sepertinya harus disetel lagi. Kita coba lagi sampai suaranya benar-benar maksimal. Kalau sudah ya baru kita mungkin baru teteskan lem. Berarti itu antara plat yang kita pasang tadi situ udah benar posisinya. Nah, kita matikan dengan lem ya. Pada pengeleman pertama itu nggak perlu banyak dulu, yang penting dia asal nempel aja dulu ya, sedikit aja. Yang penting dia nempel dan nggak bergerak. Nah, itu setelah dikasih lem itu kita coba lagi, bisa berubah guys, artinya bisa lebih kencang lagi suaranya karena lemnya per yang ada di situ udah nahan kan ke bodi ini ya, spool kenurnya udah nahan. Nah, itu kalau kita coba lagi itu udah berubah, suaranya udah mulai kenceng. Nah, nanti setelah udah sesuai dengan yang diharapkan suaranya, maka bisa ditambahkan lagi untuk lem yang terakhir lebih tebal untuk mengikat bagian itu, bagian plat tadi supaya permanen dan tahan lama guys. Nah, sambil menunggu kering kita bisa melakukan lagi pemasangan rotor bel armnya. Ya, kita kencangkan lagi. Ini aja pemasangan ini pun akan merubah suara, jadi suaranya lebih, karena ada di dalam ruangan maka suaranya akan lebih bulat gitu ya, lebih nyaring. Nah, coba kita pasang, apakah ada bagian-bagian yang setelah diputar itu menyentuh dengan plat yang tadi guys. Ya, sepertinya ada. Kita buka lagi, dan kalau menyentuh itu karena kan ini bukan bawaan pabrik ya, jadi selalu ada piranti yang menyentuh gitu karena tebal kan platnya. Nah, itu biasanya kita kalinya dengan mengganjel, kita beri tambahan ring supaya dia agak menjauh dari itu, sebenarnya bisa hilang suaranya. Saya bikin biasanya dari ya plastik aja yang tebal, baru kita bor, kita lobangi. Nah, nanti baru dibikin bulat gitu ya, supaya seperti aslinya gitu. Kita coba dulu lubangnya apa tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk, berarti tinggal ngerapiin ya, tinggal dipotong-potong aja mengikuti
aslinya gitu. Minimal ya nggak harus bulat, minimal ya rapi lah gitu bos. Setelah rapi ya kita pasang lagi. Nah itu akan sedikit mengurangi jarak sehingga nggak terdengar lagi suara yang ngadu itu ya. Nah udah bagus ya, suara udah bagus, udah ngentring. Tinggal nanti kita pertebal dengan menambah lem lagi ya guys. Ini kita memasuki rel yang kedua guys, yang warna kuning ini spoolnya. Proses pengerjaannya sama ya, proses pengerjaannya pun sama, mengikuti cara yang pertama tadi, yaitu membuka bagian clicker yang bahan pabrik, kemudian mengebor, membuat drat ya, masang baut. Setelah baut pasang nanti baru membuat bagian clickernya ya, seperti racking tadi. Prosesnya adalah sama dengan yang pertama. Nah ini saya cepetin untuk mempersingkat waktu ya. Setelah beres pengeboran, barulah kita lanjut dengan pembuatan drat ya, untuk pemasangan baut. Dengan cara mengetap, membuat drat dalam lubang. Ya, kita bersihkan tapnya, jangan ada bekas-bekas atau serpian dari besi atau dari gram dari logam. Selanjutnya kita teteskan oli sedikit ya di ujungnya, baru kemudian kita tap guys. Jangan lupa itu trik ya, kalau nanti ada bekas-bekas gram-gram itu akan mempengaruhi guys. Nah setelah pas baru kita putar tapnya. Ini hand tap M3 ya. Nah kita putar pelan-pelan sehingga terbentuk satu drat ya, yang sesuai dengan baut yang sudah kita siapkan. Nah ini pelan-pelan, setelah maju mundur sehingga terbentuk drat yang akan kita pakai nanti selamanya ya. Dan lupa ya, nanti sebelum mulai ngetap harus kondisi bersih ya tapnya ya, kalau perlu dikasih oli supaya licin gampang gitu. Nah ini kita cari baut dulu untuk kita coba apakah drat kita sudah bagus. Nah setelah kita coba baut ternyata sama atau pas, kita potong aja guys, kita potong sesuai ukurannya guys. Seperti itu cara pengerjaannya adalah sama dengan yang pertama tadi. Setelah
terpasang bautnya. Nanti tinggal kita merangkai kepingan tadi guys, berulang lagi ya. Jadi tekniknya sama seperti yang pertama. Setelah pemasangan kepingan, nanti baru kita coba sampai dengan suara yang maksimal. Jadi kita bisa setel maju mundur ya. Semakin dia menekan ke gigi itu, maka suaranya akan semakin kencang. Cuman kalau terlalu dia menekan itu, kemungkinan nggak bisa awet guys, karena dia akan berat kerjanya gitu dan nggak bisa awet. Yang bagus yang mana, yang sedang-sedang saja. Jadi kalau kita putar itu suaranya udah cukup keras, maka setelah ditarik ikan itu akan 5 kali lebih keras dari yang kita putar itu. Makanya cukup kencang gitu, dan nggak perlu khawatir, pasti akan suaranya jadi keras. Oke ya guys, rasanya sedikit saya kasih tutorial ini bisa dikembangkan lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman lebih pintar dan ada timbul kreasi yang lain yang mungkin lebih dari yang saya bikin ini guys. Ya ini kan kerjaan iseng ya, tapi ternyata itu rekan-rekan pemancing angler itu sangat menyukai gitu sensasi seperti ini guys. Oke ya guys ya, nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Nah ini yang merah tadi udah kering, suaranya pun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.